ini saya belum tahu berapa menit, tapi seperti ini dulur. Nggak dibakar pasti nanti patah Ya, retak lah yang retak. jelas itu. Kalau sudah retak otomatis kan bunyi. suaranya itu Iya, rusak bunyi. ya, nggak bisa gitu. laras ya. Nah, nanti kalau dibakar terus Tempel lagi. Kita harus punya perasaan. Contoh misalnya begini, Mas. Iya. Larasnya ini, misalnya ini suaranya kan nadanya ini harus 6. Oh ya. Sama belum sama ini. Ini 6, bilah 6. Nanti di gini. Nah, ini kan Iya. ketinggian ini nadanya. Iya. Lebih tinggi. Ini nanti dibakar atau ditempa mana supaya nadanya itu sama. Bisa selaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel Cah Ponorogo. Semoga atas ridho Allah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, Allahumma amin. Buat sahabat-sahabatku ya, sedulur-sedulurku, juga teman subscriber Cah Ponorogo ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya review lagi, yaitu tentang suasana pedesaan. Dan sekarang saya berada di Desa Ndayaan, Kecamatan Badekan, Kabupaten Ponorogo. Dan tepatnya saya berada di daerah kawasan lereng Gunung Gajah, yaitu di kawasan daerah Jurang Sembu. Dan pada saat ini sedulur ya, saya mau mereview sekaligus edukasi, yaitu tentang kegiatan masyarakat Desa Ndayaan, khususnya di kawasan Jurang Sembu sini, yaitu salah satu kegiatan tentang pembuatan gamelan yang dikerjakan oleh beliau ya, Ki Dalang Budi Hargo Carito, atau umumnya dikenal dengan sebutan nama Kang Budi ya, karena beliau adalah salah satu spiritualis juga, sekaligus juga sesepuh di daerah kawasan Jurang Sembu sini. Dan sekarang sedulur ya, saya mau langsung meliput bagaimana suasana, situasi dan kondisinya sekarang, karena pada saat ini beliau lagi membuat gamelan. Nggak tahu gamelan apa yang dibuat, nanti akan saya lihat langsung dan akan saya pertanyakan langsung. Oke sedulur, yuk simak dan ikuti videonya sampai selesai. Oke sedulur ya, di sini sudah nampak jelas ini adalah rumah beliau, Ki Dalang Budi Hargo Carito, tepatnya di lereng Gunung Gajah. Dan Gunung Gajahnya itu di atasnya itu sudah terlihat ya, itu sudah nampak Gunung Gajah. Dan di sini sudah banyak sekali para warga, mungkin ada beberapa kakak ya, untuk kawasan ini sudah ramai sedulur. Kalau dulu masih jarang rumah, tapi sekarang sudah padat rumah. Oke sedulur, saya mau langsung ya menuju ke lokasi. Nah itu sedulur ya, di yang sebelah sana, nah itu yang di atas itu adalah tempat pembuatan
peralatan untuk tempat gamelan sedulur yang sebelah timur itu. Dan yang sebelah barat, nah itu adalah tempat pandai besinya. Oke, saya akan langsung menuju ke pandai besinya dulu. Soalnya di situ memang pas lagi mengerjakan gamelan. Ternyata di sini banyak sekali tanaman buah nanas dulu ya. Ini buah nanas ini dulu di pinggir-pinggir ini. Luar biasa. Ini adalah tempat. Wah, ini arengnya dulu. Banyak sekali ini. Ini ada, kalau ditaruh di ada satu pickup ini sekitaran dulu. Ini pas kebetulan lagi bikin oke dulur ya, saya tidak mau mengganggu dulu, soalnya ini memang perlu konsentrasi ya, jadi tidak bisa diganggu. Luar biasa prosesnya. Oke sedulur, jadi seperti inilah suasana, situasi dan kondisi di tempat pandai besi beliau Ki Budi ya. Karena memang Ki Budi ini di samping juga dalang, beliau juga sesepuh di daerah sini, sekaligus beliau juga membuat alat gamelan seperti ini dulu. Ini biasanya, ini kalau zaman dulu dulur ya, ini pakai apa itu, pompa dulur ya. Tapi kalau sekarang ini karena seiringan dengan perkembangan zaman, sekarang sudah memakai blower seperti ini dulur. Jadi tinggal tombol listrik sudah nyembur sendiri anginnya. Budi dulur ya. Budi ini termasuk seniman muda dulur, tapi sangat luar biasa ya. Beliau sudah menguasai berbagai macam ilmu, juga ilmu pedalangan, juga ilmu keteguhan, termasuk spiritualis, juga menguasai ilmu lahir seperti ini, membuat gamelan, alat-alat gamelan ini komplit dulur ya. Luar biasa. Ini yang membantu ada dua sih.
saya belum memperkenalkan ya. Nanti akan saya tanya langsung siapa namanya. Untuk membuat satu gamelan ini dulu ya, ini saya belum tahu berapa menit, tapi sekitar kurang lebih 10-15 menit ya. Soalnya ini kalau yang sudah jadi itu seperti ini dulu, cuma ini belum dilaras. Seperti ini dulu. Jadi kalau sudah merah baru ditempa ya. Soalnya meskipun ini menempa besi ini ya, kalau nggak punya pengalaman itu nggak bisa dulu ya. Soalnya ini pakai ilmu rasa juga. Jadi tidak sembarangan menempa, tapi juga memakai rasa ya. Jadi untuk satu gamelan ini sudah punya insting sendiri ya. Kira-kira tebalnya berapa senti itu sudah punya ancer-ancer. Kemungkinan gitu seluruh ya. Saya sendiri belum tahu, kalau belum saya tanyakan langsung nanti. Ini pembakaran yang ketiga sebelum pembakaran yang ketiga kali. Ternyata arangnya ini cepat habis gitu ya. Mungkin untuk satu pangkon satu biji ini mungkin membutuhkan mungkin kalau di kilo ya sekitar sampai 3 kiloan lebih lah arangnya ini. Pangkonnya segini tuh. Untuk daerah kawasan Gayaan, khususnya di kawasan Jurang Sempu sini dulu ya, itu empu pandainya cuma satu-satunya di sini dulu ya, yang membuat alat gamelan. Tapi kalau untuk pandai bikin alat pertanian saya sendiri kurang tahu ya. Ini pembakaran yang ketiga seluruh ya. Kelihatannya sudah ada ancer-ancernya ya untuk ketebalan bijinya. Luar biasa.
Soalnya pandai besi itu ketika waktu dalam bekerja seperti ini dulu ya, itu tidak bisa diganggu. Soalnya satu, memburu waktu dari merahnya besi itu, nanti kalau diganggu itu akan mengganggu proses pekerjaannya, nanti merahnya itu akan cepat dingin lagi dulu. Jadi sangat membutuhkan ketelatenan ya, atau kesabaran ini. Ini pembakaran yang keempat ini seluruh. Nah, ini yang sudah jadi seperti ini dulu ya. Ini ada beberapa biji, saya sendiri kurang tahu ya. Setiap satu pangkon ini membutuhkan berapa biji, nanti akan saya tanyakan dulu ya. Dan bahannya seperti ini dulu ya. Ternyata bahannya ini dari per. Ini ketebalan sekitar 2 cm atau kurang lebih dulu ya. Ini per truk, tebal sekali dulu. Nah, untuk bahan per ini dulu ya, ini pengaruhnya dari suara dulu ya. Sehingga suaranya itu kalau dibuat gamelan itu akan lebih bagus, nyaring, terus larasnya juga bagus dulu. Ini yang sudah. Nah, ini yang sudah jadi seperti ini. Oke dulur, ini adalah pembakaran yang keempat ya. Nggak tahu ini sampai pembakaran keberapa jadinya. Ini sudah sedikit pembentukan kelihatannya ini. Soalnya kelihatannya itu kan agak sedikit cekung dulur. Mungkin ini tinggal cekungannya saja ini sedikit. Nah ini sudah. Kalau sekarang ini pakai blower seperti ini sudah. Kalau dulu itu pakai itu loh. Nah, seperti itu loh. Itu namanya apa itu kan? Ubupan sudah. Lupa saya. Ubupan. Nah, ini ubub wasiat ini loh. Jadi perjuangannya kayak seperti ini loh. Ini ububnya ini loh. Ya, ubub. Pembakaran yang kelima, kelima kali. Ini penataan. Ini kelihatannya meluruskan ya. Jadi mungkin kalau lebarnya itu ada berapa senti. Ini proses pemukulan lebar ini. Merapikan. Ini perapian. Jadi kalau yang kelima ini mukulnya sudah agak sedikit nyantai sedulur. Soalnya ini memang detik-detik sudah selesai ya. Jadi seperti ini. Pelan-pelan, terlalu kenceng mukulnya.
ini agak sedikit cekung dulur. Soalnya larasnya itu kalau nggak cekung ya nggak bunyi. Ini sudah mulai agak cekung. Nah, ini pembakaran yang ke-6. Mungkin kurang lebih sekitar 6 dulur ya pembakarannya, tergantung dari kecepatannya ya. Kalau yang belum berpengalaman mungkin ya sekitar sampai 10 pembakaran lur. Tapi ini karena sudah berpengalaman jadi mungkin sekitar 6, paling meleset-meleset itu 7 lah pembakaran insya Allah sudah jadi. Tapi kalau dulu kemungkinan itu pembakarannya bisa sampai 10 kali lur. Soalnya kalau dulu kan pakai ubuk dulu ya. Dan sekarang pakai blower. Jadi mungkin kecepatannya itu lebih cepat pakai blower. Nah, soalnya kalau ubuk itu pakai tenaga orang. Jadi ya mungkin faktor capek. Kalau ini ya seharian ya nggak apa-apa, blonyok besinya malahan. Ini saya review ini murni sedulur ya. Jadi untuk satu alat gamelan ini membutuhkan berapa menit? Ini akan saya review langsung. Nggak tahu nanti. Ini masih taraf pembuatannya ya, belum ngelarasnya sedulur ya. Mungkin ngelarasnya ada waktunya sendiri ya. Soalnya ngelaras itu lebih lama daripada membuatnya ini sedulur. Ngelarasnya itu soalnya perlu kesabaran, ketelitian, juga feeling ya. Soalnya bunyinya itu menyamakan dengan bunyi gamelan, not lah istilahnya itu kalau gitar itu. Kalau gamelan ini pakai laras. Nah, oh ya berarti 6 kali pembakaran sedulur. Ternyata pembakaran 6 kalinya adalah proses terakhir. Ini kelihatannya sudah agak sedikit sudah rapi sekali ya. Mungkin untuk merapikan lagi mungkin ya pakai gerinda nanti. Luar biasa. Ini proses yang ke-6 sedulur ya. Jadi alhamdulillah ternyata untuk satu wilah ini membutuhkan 6 kali pembakaran sedulur. Sudah langsung jadi kecapean terus langsung dibuat itu ceritanya lur. Luar biasa itu lur. Nah, dibuang lur. Pegel iki mangke tokane pisan. Mangke pegel tenagane lur ceritane iki lur. Oke sedulur ya, saya akan bincang-bincang sama beliau Ki Budi ya. Soalnya kalau tadi pada waktu mengerjakan wilah ini saya nggak mau ganggu dan ini sekarang sudah selesai. Saya akan tanya-tanya langsung. Enak iki duduk nang kene. Ya, oke sedulur ya. Ini karena ya capek ya. Oke, udah nggak apa-apa Kang. Oke. Assalamualaikum Kang Budi. Pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sekali. Tua mboten panggih Kang ya. Iya.
Gini Kang, Ya. ini tadi kan alhamdulillah sudah lama saya nggak ke sini. Terus sekarang sudah bisa berkunjung lagi ke sini untuk meliput suasana, situasi dan kondisi jenengan sing penting tasik diparingi sehat niku intine nggih. Ternyata sakniki sampun mulai nggarap malih niki. Iya, iya. Iki basa Jawa, basa Indonesia iki enake. Campuran mawon. Campur ya. Sing dulur-dulur kula enten Lampung, enten Kalimantan biar tahu. Oh, basa bahasa Indonesia. Ya, oke. Biar lebih jelas soalnya ini memang bahasa nasional. Oke, sebelumnya mohon maaf Kang, saya mau tanya. Itu tadi bikin apa itu tadi Kang? Ini proses pembuatan demung atau geleng kalau bahasa lokal, bahasa desa itu namanya geleng, tapi geleng. Bahasa internasionalnya itu demung. Oh, iya. Demung. Ya. Terus ini tadi kan saya lihat untuk proses pembuatan demung itu kan cuma satu wilah. Ya, itu tadi ada 6 kali pembakaran. Ya. Itu sudah jadi. Itu masih tahap istilahnya jadi tapi belum dilaras, belum digerenda Kang ya. Terus kira-kira untuk ngelarasnya ini membutuhkan waktu berapa lama ini Kang? Soalnya kan biasanya itu ngelaras lebih sulit ya daripada bikinnya ya. Kalau saya Mas, kalau membuat demung kan orang 3. Iya. Mandinya itu kadang orang 4 kalau banyak. Tergantung melihat ketebalan bahan. Oh, gitu. Misalnya cari bahan yang ada yang sesuai dengan ukuran itu cepat. Kalau yang enggak sesuai adanya yang tebal-tebal itu harus orang 4 yang menempa itu 3, saya cuma khusus megang itu sama mengarahkan. Iya, soalnya itu alurnya. Tadi kan memang apa itu tebel saya lihat ya. Itu orang 3. Iya. Itu kalau cuma proses pembentukan itu lebih-lebihnya pembakaran itu paling lama itu 7 kali atau 8 kali pembakaran itu kalau demung. Itu yang rata-rata itu 6 kali pembakaran sudah jadi. Nanti sudah jadi pembentukan nanti terus langsung digerinda. Proses pengerindaan. Itu proses terakhir ya? Ya belum ya. Nanti kalau sudah digerinda, dirapikan contohnya itu ada. Iya. Dirapikan iringnya itu sama di rata bawah itu nanti terus proses pengelarasan. Pengelarasan. Nanti kalau sudah dilaras minimal udah dekat sama misalnya itu ya kalau bahasa Jawa namanya babunan. Babunan itu gender. Oh, yang ini Kang ya. Yang sudah jadi ini toh. Ya, itu babunan itu udah lama itu Kang. Itu tinggalane mbae nih. Oh, dulu gitu ya. Berarti ini warisan. Warisan mbae itu. Ini gender ya? Gender. Oh ya, ini sedulur ya. Ini gender, ini adalah sarana untuk apa itu? Ngelaras ya? Nggih, menyocokkan. Itu untuk babunan. Turutan. Oh, iya. Udah beberapa kali mau dibeli orang aja enggak saya jual karena itu gitu. Untuk turutannya. Turutan misalnya laras 1 itu ikut suara sana, laras 6, laras 5, 3, 2, 1, 6 gitu. Itu nanti kalau udah digerinda rata atas bawah sama iring itu nanti baru dilaras. Larasnya satu wilayah itu kadang-kadang kalau per ini sampai 10 kali pembakaran belum temu larasnya. Soalnya kalau per ini enggak di tempa mentah itu enggak mau. Pasti tetap patah. Bakar Kang ya. Patah atau sigar, bahasa sigar itu retak. Retak ya. Nanti kalau enggak dibakar pasti nanti patah ya, retak lah yang jelas itu. Kalau sudah retak otomatis kan suaranya itu rusak ya, enggak bisa laras ya. Nanti kalau dibakar terus tempat lagi. Kita harus punya perasaan. Contoh misalnya begini Mas. Iya. Larasnya ini misalnya ini suaranya kan nadanya harus 6. Oh ya. Sama belum sama ini. Ini 6, bilah 6. Nanti gini. Iya. Ketinggian ini nadanya Iya. lebih tinggi ini nanti dibakar atau ditempa mana supaya nadanya itu sama bisa selaras. Iya. Ini, seperti ini. Saron pun juga sama ya. Caranya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih. Ki Budi. Soalnya ini memang pekerjaan seperti ini memang membutuhkan kesabaran lewat feeling, rasa juga. Ya lahir batin lah yang jelas tenaganya juga berat ya.
Soalnya ini kalau nggak berpengalaman mungkin untuk satu wilah ini sehari nggak jadi. Nggak jadi. Soalnya jarang yang ya ada sih. Ya. Yang pengrajin gamelan yang pakai balungan itu, maksudnya bahan-bahannya pakai pir itu ya ada, tapi nggak banyak. Kalau nggak, saya namanya nggak menjelek-jelekan teman, nggak. Itu di Paju itu tempat pengrajin gamelan kan banyak. Tapi kalau minta yang balungannya itu banyak pir itu harganya lebih mahal dari yang biasa-biasa cuma plat. Jadi bedanya itu cuma dari bahan ya? Iya, bahan. Kalau plat ini nggak usah dibakar, nggak usah pakai pembakaran kalau plat, bahan plat. Saya juga sering membuat plat itu nggak pakai dibakar, langsung ditempa mentah aja, digerinda nanti udah jadi. Tapi yang jelas hasilnya kurang memuaskan. Ya, kalau bahan dari plat itu juga bunyi, tapi nggak sebaik pir, cuma gitu. Baiknya kalau bentuk atau baiknya wujudnya itu sama ya? Baik sama baiknya, cuma suaranya yang beda. Suaranya kalau pir itu kalau nyepuhnya itu bener-bener temu sepuhannya itu nanti suaranya seperti perunggu. Misalnya nyepuh itu contohnya begini. Kalau nyepuh namanya nyepuh, tapi ini belum aku nyepuh. Nanti kalau udah dilaras jadi seperti ini. Misalnya seperti ini. Ini contoh aja ya, belum saya laras. Misalnya ini kan udah jadi, udah digerindar rata, larasnya udah jadi. Nanti saya bakar sampai setengah merah. Kalau udah setengah merah nanti saya celupin ke sini, nyuas gitu. Ini kalau sepuhannya itu beneran, itu suaranya seperti perunggu. Ya. Berarti itu istilahnya itu sepuhan tuwek ya. Sepuhan ya, empuh. Sepuhan. Namanya empuh itu kalau nggak empuh nggak tahu. Sepuhan. Ya alhamdulillah saya itu dulu belajar gamelan itu nggak cuma sama mbah saya sendiri itu enggak. Dulu pernah ngenger atau pernah sewaktu saya sekolah di Solo itu saya ngenger di rumahnya Suwargi Mbah Tentrem. Almarhumah Mbah Tentrem itu Tanggul Jontakan Solo. Itu saya pernah ngenger di sana. Itu juga mande ya? Itu juga pembuat gamelan, juga pembuat. Tapi saya di sana itu bagian saya itu ya juga ngempu karena beliau tahu Suwargi Mbah saya kan juga pandai. Terus saya ngenger ke sana itu namanya kerja di sana ya ngenger cari pengalaman itu tahu kalau saya ini punya bakat ngempu. Jadi saya di sana pekerjaan saya disuruh ngempu. Saya kalau nggak salah di sana itu 2 tahun ngenger di rumahnya almarhumah Suwargi Mbah Tentrem. Di daerah mana itu tadi Kang? Tanggul. Solo. Bagian Jontakan. Jadi ini adalah termasuk ilmu warisan turun temurun. Ya nggak sombong Mas, saya itu masalah mande. Kalau membuat gamelan itu yang mengembangkan saya sendiri. Zaman dulu mbah saya itu karena keminiman atau keterbatasan teknologi, jadi nggak seperti sekarang cuma membuat cangkul, arit, apa itu? Ya seperti golok, seperti mepeh gitu. Ke pasar Mbadikan zaman dulu sama pasar Watu Patok. Sekarang saya udah nggak neruskan ke pasar lagi. Saya menggeluti usaha saya gamelan itu saya sendiri yang mengembangkan. Tapi kalau ngelmu itu dari mbah. Mbah memang juga dulu kalau dipesan ya juga membuat demung, membuat salon. Tapi saya masih sempat Kang. Istilahnya itu sempat bertemu sama-sama nih Kang, waktu dulu Kang. Kan dulu mande di Karangan juga tuh Kang. Ya, mande di Pertelon Karangan dulu. Sebelum saya belum belum bisa membuat, ya sudah bisa tapi saya belum menggeluti betul usaha gamelan, saya masih cari celah. Tapi dulu itu masih bujangan ya? Ya bujangan. Bujangan. Iya, bujangan. Saya kemarin tuh ngandong namanya, meneruskan usahanya Mbah itu mande di pasar, ngandong di pasar Watu Patok yang paling ramai. Mande ke Watu Patok itu 1 hari itu bisa itu membetulin pacul atau mepeh kalau bahasanya Jawa itu sampai 100 pacul, 70 pacul itu kalau musim hujan seperti ini biasa. Kemarin saya waktu pertama kali saya mandi itu cuma Rp5.000 ongkos mepeh. Iya, mepeh Rp5.000. Kadang sampai paling 3.000 ada. 3.000 ya itu kalau cuma nyepuh betul itu seikhlasnya kadang ya. Saya paham itu Kang. Soalnya saya sendiri juga sudah pernah ya. Istilahnya itu keluarga saya kan ada yang mande juga. Mbah Katimun itu kan juga mande. Terus meseni pasang itu. Jadi seperti Oke, terima kasih Ki Budi ya atas segala sesuatu penjelasannya. Semoga apa yang menjadi bagian dari niat hajat Ki Budi dalam usaha ikhtiar membuat gamelan ini diberi kelancaran,
kemudahan, sukses untuk kedepannya. Amin, amin, amin. Mas. Oke, terima kasih. Oke, dulur, inilah tadi ya sedikit bincang-bincang sama beliau, Ki Budi, salah satu pembuat gamelan di kawasan Desa Ndayaan, Dukuh Jurang Sempu. Beliau juga salah satu spiritualis, juga sesepuh di daerah Jurang Sempu sini, karena memang beliau adalah seniman juga dalang ya, jadi dia sudah mumpuni dalam segala sesuatu, apalagi beliau juga membuat gamelan ya ini. Jadi memang jarang ya bagi para dalang itu yang bisa merangkap seperti ini. Kalau orang nggak punya bakat tentulah tidak bisa. Oke sedulur, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan edukasi ini setidaknya bisa menjadikan suatu pemahaman buat sedulur-sedulurku dimanapun berada, bahwa seperti inilah kondisi di daerah Desa Ndayaan. Meskipun tempatnya di pegunungan ya, ternyata masih ada generasi muda yang meneruskan perjuangan para leluhur kita terdahulu, yaitu nguri-nguri budaya Jawa, atau istilahnya kearifan lokal atau budaya Jawa. Luar biasa. Oke sedulur, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.